Nah ini dari sahabat kita nih, polisi gokil, Alfi. Oh, polisi gokil. Polisi yang kita sempat kira dia bukan polisi. Karena begitulah. Dia bilang, ada om, guru saya dulu jualan sampo motor di sekolah. Dia ajak siswanya jadi reseller. Aduh, sekali gurunya Alfi. Selamat datang kembali di episode Para Perantau keempat. Kembali lagi bersama saya hadir di telinga kamu mengisi ruang-ruang sendiri dalam Sudah. agak sulit satu napas kayaknya. Agak sulit ya. Saya terima ikannya Komang Bit. Bersama saya Rahim Laode dan di depan saya ada Krisna Bayu Pratama dan Ulan Maulana. Harus ada dan kita sementara sudah ada di episode keempat. Dan seperti kalau kita lihat responnya teman-teman di YouTube lumayan semangat. Di YouTube asik kan, kalau di YouTube kan ada itunya ya. ada komen-komen. Kalau di Spotify kan angin. Kita tidak tahu apa. Nah karena ini Senin Kamis kita seperti kembali, puasa ya. Iya, sunnah. Kalau yang Senin Kamis itu puasa apa namanya? Puasa sunnah. Iya maksudnya puasa sunnah itu kan ada banyak macamnya. Oh jaga banyak kitab. Pengaji saya tidak tahu. Sudah syukur kita bilang Senin Kamis. Untuk gimmick masih kau pertanyakan Pak. Puasa apa ya? Puasa Daud. Daud bukannya selang-seling. Daud selang-seling. Tidak, kalau saya tidak tahu namanya, tapi puasa Senin Kamis itu Ya sunnah lah. ya pokoknya Rasulullah setiap Senin Kamis dia puasa. Tapi yang jelas yang saya tahu kalau Kamis itu amalan mingguan di store ke. Oh di terakhir ya Kamis ya. Ya begitu. Kalau puasa Oh bukan. Oh ya. Kalau Senin hari lahirnya Bangsa Indonesia. tidak Rasulullah. Yo. Atau bukan terbalik ini nah. Nanti dikoreksi teman-teman. jangan kau tekan Tapi kita. itu Rahim mengaji. Rahim saja. Dia puasa sunnah. Nah, kalau puasa selang-seling itu puasa Daud. Oh puasa Daud ya. Yang kecil kan. Sejak kita bahasa kawan. Apa? Puasa Daud yang kecil kan. Nah, seperti episode sebelumnya kita selalu di depan mic tidak tahu mau bahas apa. Tidak. Baru kali ini kita tidak memang kita sengaja. Bagaimana kalau kita coba langsung saja, kita tidak tahu harus mau bahas tentang topik apa. Tapi yang jelas saya mau tanya satu-satu. Nawaitu sauma yaumal komisi. Apa juga kau baca. Sunatan lillahi ta'ala. Itu niat untuk sholat. bukan niat puasa hari Kamis. Kan Senin Kamis. Senin Seninnya Kamis. Saya mau baca ini. Oh itu hari kelahiran Rasulullah betul. Itu Kamis atau Senin? Senin. Kalau Kamis itu disetornya amalan mingguan kita kepada Sang Halik. Oh iya betul, hari pemeriksaan amal itu hari Kamis. Alasannya katanya beliau bilang beliau mau dalam di store amalannya dalam keadaan berpuasa pas baik-baiknya. Oh ini dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW bersabda, amal perbuatan itu diperiksa tiap hari Senin dan Kamis. Oh Senin dan Kamis. Maka saya suka diperiksa amalku saat saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Tirmizi. Semangat tuh. Beliau iya. Sohi ini pasti. Sohi semangat. Nah, saya mau tanya dulu guys. Apa yang kalian lalu beberapa hari ini? Kan kita tidak ketemu beberapa hari ini. Ya kalau saya cukup ini aja ya. Cuma nggak tahu kenapa pas menghadapi Senin langsung deg-degan.
Oh berarti memang betul Senin itu. Senin itu. I hate Monday ya. I had Monday. Monday kan apa? Monster Day. Monster Day. Ah. Ada juga Screen Munch. Apa tuh? Dulu Ya di Allah, Akbar BlackBerry dulu ada aplikasi Screen Jangan Munch. begitu di Wakatobi tidak ada. Listrik. Ini Tidak ada. Ada dan Screen Munch itu yang kalau dulu kita tidak ada screen Sutraim. dulu aplikasinya pakai Ada Screen namanya Munch. Screen Munch. Oh yang di BlackBerry itu. Di BlackBerry. Dan selalu ada suaranya. Bagaimana Chris? Bukan. Gitu. Oke. Ya gitu Nah, lah. Abang, Setiap Senin lumayan selalu deg-degan. Ya deg-degan. lumayan. Betul tidak? Apalagi terutama kamu dua lah, yang masih yang istilahnya ada kerjaan harianmu. Daily job ya, Senin daily itu job ya. ada daily jobmu. Senin itu memang Apa ya? Kalau Senin itu menurutku bukan. Kayaknya karena ini deh stigma yang Sebenarnya dibangun tuh. sama itu juga ya lah. Sebenarnya sama saja Transisi sih. sebenarnya transisi. Karena dari hari libur menuju ke Hari kerja. kerja, makanya menyebalkan. Iya. Badannya kita ini masih mau liburan tapi jadwal sudah menyambut kita untuk kembali beraktivitas mencari pundi-pundi kekayaan untuk disumbangkan. Begitu. Ada kemarin saya nonton di Instagram itu pernah nonton ini tidak yang ada konten itu orang yang di sampingnya mobil orang terus dia rekam terus dia tanya minta sarannya dong tentang happiness dan Oh, kalau saya Ada. dapatnya di TikTok gini, what do you do for living? Mirip-mirip. Nah ini dia tanya bagaimana pendapatmu tentang ini work life balance dia bilang tentang kerja dan istilahnya liburan work life balance. Terus dia jawab ini orang dia bilang kalau kamu masih mengeluh terhadap kerjaanmu berarti kamu berada dalam kerjaan yang salah dia bilang. Wah. Kalau kamu rajin bersyukur pada kerjaanmu, kau tidak akan peduli itu dengan work life balance itu. Pokoknya kan aku memang kau semangat kerja. Ya kerja saja. Tapi begitu. pasti ada capeknya juga Ya capek kan. dong. Capek. Pulang jam 3 kemarin saya baru bangun. Cuman ya itu sih emang benar sih kalau kita tetap apapun itu bersyukur kayak jalanin aja. Passion orang bilangnya passion ya. Jadi kalau kita kerjain Tetap sesuai capek passion lah. Tetap tetap capek tapi capek. ya jadi nggak terhitung ini banget lah. Mengeluh sekali. Mengeluh banget. Tetap mungkin tetap ada mengeluhnya pasti. Iya. Kayaknya mengeluh itu bagian dari Manusiawi kali ya. manusiawi lah. Hidup tuh balance. Balance Tapi jangan siaga. terlalu itu juga tuh terlalu. Kasihan saya lempar jokes kasihan Enggak, Balance balance. siaga. Balance siaga. Ada lagi balance Saya ulang apa? ini sampai lucu Iya. nih. Balance siaga. Balance siaga. Saya kira biasa ada podcast tawa-tawanya tuh. Pakai itu pakai sound cardmu yang V8 itu. Pecah suara. Almarhum. Nah, terus Bulan apa yang dilalui beberapa hari ini? Kalau saya sekarang lagi menyelesaikan studi kan sebentar lagi studi. mau Wih, ujian semangat. akhir. Semangat. Makanya saya tidak nonton apa itu TikTok, sangat jauh dari media sosial kayaknya belakangan Lebih ke saya. Telegram ya kamu ya? Telegram pun saya gunakan untuk kontak dosen. Tuh, positif sekali hidupku belakangan. minta link. Ke dosen. Satu Kebetulan dosen yang buat link. Astagfirullahaladzim. Link apa dulu? Ya link mata pelajaran. Link aja. Link aja. Ya. Telkomsel dong kalau link aja dong. Tidak juga, Tidak. semua. ini ya. Semua. Kampung. BUMN. 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 Karena dulu pertama kali link aja kayak misalkan one Tapcash gitu kan Telkomsel tuh. Apa? Tapcash. Apa? Tapcash. Apa? Tapcash apa dari apa? TMKS dari BNI. Dari Bank. Aduh, saya lupa lagi N-nya apa ya? Nasional. Negara. Bang. Yang logo yang 46. Logonya Terus itu? 46. ada Makanya mukanya cepat. Putra. Oh ya makanya dia BNI selalu di depan. Ada mukanya Putra juga di situ. Kemarin Putra tuh. Wih, suntik. Kau udah tahu kah? Hah? Ya ini Su- lagi ih. jangan langsung masuk dari suntiknya. Apa Suntik itu? maksudnya suntik. Masuknya dari kemarin Vaksin. Putra. Ya buat yang tidak tahu Putra itu dia founder Stand Up Indo Buton. Valentino Bersama Rossi bau-bau lah. Valentino Iya. Rossinya bau-bau. Jadi kemarin teman kita si Putra ini dia itu isi acara vaksin di bau-bau Sebagai gestar. sebagai gestar. Oh, oke. Tapi bagusnya itu pas dia masuk dikawal Rido Jail. Wih, sama anak-anak Jadi stand up Indo Buton juga. kayak Rossi, Oke. kayak Rossi. Soalnya dia gitu. pakai kostum balap. Kostum balap. Bener-bener kostum balap.
Tidak tahu diambil di mana itu. Hanya dia naik naga. Chris, sudah bagus tadi Chris. Sudah bagus. Sial. Bagus. Oke, jadi kamu lalui apa? Kamu lalui apa yang kamu studi? Studi. Selesaikan kuliah supaya bisa Semangat. sudah sebelum anak lahir. Itu bunyi HP-nya siapa kah? HP Muraim. HP ku kah? Kau juga terlalu banyak ciwai. Andini itu. Oh Mbak Andin. Ikatan Cinta. Manajer. Kalau saya apa di? Alhamdulillah saya syuting lagi. Sabar, kasihan. Dia tanya gitu, kita tidak tanya dia. Kalau bagaimana ya? Kesibukan belakang-belakang. Syuting ketemu dengan Prilly. Oh my god. Iya anjir, sial. Itu kan Prilly kan lagi naik lagi tuh. Hilang waktu kita foto-foto di kukira kau rumah. Kan saya backup di drive-ku. Drive-ku ternyata Google Drive-ku itu di disable sama Google, sial. Gara-gara? Oh, pakai kameraku kah? Pakai kamera atau HP-mu? Enggak, kan saya backup masuk di. Oh, masih ada itu. Masih ada. Masih Oh, ada. alhamdulillahirobbilalamin. Kan saya sengaja beli ini. Sekarang saya sudah coba ini masih coy. ada fotoku dengan Prilly. Ala Atta Halilintar. Apa tuh? Misalkan saya beli harddisk kalau penuh, beli harddisk lagi yang begitu. Dulu kan beli harddisk penuh hapus. Masuk Google Foto. Sampai penuh. Hapus. Isi lagi. Kayak ember dulu kan. Habis penuh. Ternyata harusnya begitu. Jadi backupan memang satu itu ya? Jadi nanti akan ada tahun 2020 ini harddisknya tahun yang begitu kali. Jadi itu saja persyutingan. Alhamdulillah lah ya, ada job ya. Sampai saya baru sadar bahwa ternyata syuting memang kerjaan yang berat coy. Saya baru sadar. Hah? Bukan Maksudnya seperti dia- itu. Tapi banyak sekali orang yang mau. Itulah makanya ini yang kita herankan, orang yang lihat kita, wih bagusnya. Padahal kau tidak tahu Prilly tidak mandi pagi, maksudnya. Tapi mandi siang. Iya. Iya, Maksudnya kan apa namanya? Apa yang orang lihat menyenangkan itu ternyata kalau kita jalani ya tidak sebahagia matamu tuh. Cuman yang harus saya syukuri juga, semua orang pengen rasa apa yang saya capaikan ini. Nah, di situ yang kita semangat tahu. Tapi kayaknya memang apapun pekerjaan itu deh. Apapun pekerjaan Apapun. itu selalu ada orang di luar sana yang berpikir, "Wih, enak sekali kok Bagusnya kerja deh. di situ. Bagusnya kok kerja di situ." Itu kayak waktu saya masih di bank juga tuh ada kotom pekerjaan di bawah-bawah kan ada dua bank, yang PNS. diakui PNS dan pegawai bank. Pegawai bank. Jadi pas ditahu kayak pegawai bank itu, waduh, Dingin AC. Selalu gitu. Kasihan. Agak putih ulan pulang dia. Oh iya, sehabis tipes. Kayak adik kemarin juga tipes itu tuh. Yang mana? Yang kemarin adik kemarin. Siapa? Oh. Tipes. Eva ini. Wah, Caca Handika. Caca Oh, Handika. Caca. Angka 1 tuh. makan sendiri. Sendirian. Nah, terus. Selalu ada orang yang lihat Orang di luar lain ya. orang lain yang mungkin mimpinya juga di sana begitu kayak enaknya orang kerja di bank di. Habis itu udah lihat lagi kita mengajar misalnya Enaknya dia mengajar di. enaknya kok mengajar begitu di, bagusnya kok mengajar di sekolah non formal. Udah belum pernah saja Belum pernah. ajar ini Pak siswa mabok. Siswa narko. Siswa mabuk. Ada lagi ini. Cocok ya. Sembari menjurus satu pembicaraan tuh. Coba kita pikir-pikir pekerjaan yang menurut orang menyenangkan padahal itu berat sekali. Apa yang pernah kau lihat di temanmu kah atau yang pernah kau lalui? Saya dulu pertama deh. Ya. Boleh. Blogger. Traveler blogger nah. Oh spesifik ya. Iya kan. Blogger ada kan itu. luas, blogger Blogger luas. kan Ada food blogger, iya, ada tulis pelapon juga blogger, Pak. Oh iya. Traveler, aduh, susah sekali namanya. Travel blogger. Travel blogger ini pekerjaan yang kalau kita lihat anjir menyenangkan sekali nih manusia. Jalan-jalan. Bali, Kuta, Ubud. Kampung Bali. Sarapan breakfast. Bagusnya. Lunch. Tahu pulang tulis begitu. Menurutku itu salah satu pekerjaan yang berat lah menurutku. Dari segi enaknya Anjir, kau belum merasa kah? Soalnya atau menurut saya kali Iya. ya, atau menurut saya soalnya
kemarin kan waktu Kemadak. Sempat berapa kali ikut-ikut dari itunya tuh. Tidak tentang hotel saja, misal menginap tentang di hotel saja. Menginap Kita satu ini malam ada atau 2 kegiatan malam? full ini. Kegiatan full, ikut seminar bla 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 bla. Tapi saya menulisnya pas bagian hotelnya. Ini kan kita aktivitas panjang, ya Allah capek sekali. Sampai di kamar kita mau tidur, ya Allah harus review pikir hotel lagi tentang hotelnya tuh. Dan ini ditulis, maksudnya ya aku tahu lah. Sesimpel-simpelnya menulis itu lebih berat daripada potong kayu tuh maksudnya. Iya, mana perlu cari dulu diksinya, cari kerangkanya, terus rewrite lagi, masih edit lagi apa semua. Menurut tuh salah satunya, dan samakan dengan fotonya, harus ada kita foto lagi. Menurutku itu berat sekali. Dan itu yang membuat saya juga respect sama orang-orang yang bisa survive di bidang itu dan konsisten tuh maksudnya. Kalau kau Chris? Kalau saya di dunia perfilman, sinematografi. Mungkin gara-gara Roadman nih. Sebenarnya kalau iya benar juga sih, karena nyentuh sinematografi di dunia perfilman juga kan waktu pas ngikut sama Raim juga tuh ngecek ngelihat betapa orang liatnya mungkin yang pertama artis ya ngikutin skrip itu juga sulit sebenarnya menghafal dan sebagainya, tapi di balik itu kan sinematografi kan ada penulis skrip naskahnya, terus juga ada pengambilan lampu. tim yang art, boomer ya. Yang paling capek kali. nahan begini terus ya. Tidak pernah ganti-ganti, kukira ke rumah begini terus. Anjir, kita main kasihan. Luar biasa artis-artisnya kayak sorry ada semua orang kita Anjir. Itu kalau kalian yang belum tahu boomer itu kalian bisa searching, nah mereka itu yang pegang audio mic. Tapi yang besar mic yang kayak penjolo. Kalau artis itu kan ada apa namanya? Ada yang di clip on langsung masuk ke baju, sama boomer yang megang untuk mungkin ngeredup ya sekitarnya lebih. Itu ternyata boomer pun mic-nya tuh ada beda-beda jenisnya. Ada yang mungkin untuk mengambil sekitarnya lebih luas, makanya harus diem. Ada yang anjir, belajar juga dari situ kita. Nah, balik lagi ke itu ya, kaula muda. Iya, kaula muda. Nah, jadi untuk di sinematografi pun perfilman kita ngeliatnya, wah bikin film kayak gini pasti sulit. Ya memang ada direkturnya, penulis naskahnya, terus juga DOP-nya dan sebagainya, ada editornya, ada wah anjir itu ngabisin waktu berapa lama. Yang memang kalau kita lihat film hanya mungkin ya 15 menit, tapi mungkin pengalaman itu yang bisa 5 tahun, 6 tahun mereka jalankan untuk bisa membuat film 15 menit gitu. Baru yang kita lakukan film sampah ini. Iya. Orang-orang komen sampah ini gitu. Maksudnya itu sekarang saya jarang komen-komen negatif perfilman tuh. Karena di balik itu tanpa, maksudnya orang mah kalau ada acara-acara film ya, misal contoh lah, lu datang ke acara syuting gitu, kayak ada ini, wih, ada artis ini foto-foto, padahal coba lihat artis lagi stres itu. Padahal coba lihat sekitarnya aja, itu orang juga udah capek, udah berapa jam dia dari jam berapa kayak gitu sih. Respect selalu sama perfilman Indonesia. Kalau film itu saya ingat kata-katanya siapa lagi yang main ini Chris, yang Zidane siap, Pak Haji siap. Oh, Deddy Miswar. Lorong waktu. Kemarin siapa? Oh, sama Chris nih. Kita casting di situ ya di. Iya, tempat Pak Deddy Miswar. Nah, saya ingat kata-katanya Pak Deddy Miswar itu. Kasihan. Menunggu sampai ngobrol sama Om Dery ya. Well, sudahlah. Jadi, saya pernah nonton itu filmnya Om Deddy Miswar kemarin, sama Umay juga. Dia main sama Umay juga yang apa itu? Disney Plus ya. Pokoknya itulah. Yang baru-baru ini kan. Tentang ayah kan? Iya. Yang bapaknya jadi badut. Saya lupa apa judulnya. Iya. Nanti kalau kalian tahu, kalian bisa tulis di komen. Nah, yang jelas di situ dia bilang kan namanya aktor sagala kan. Namanya si Deddy Miswar di film itu namanya aktor sagala. Dia bilang salah satu quote favoritnya itu adalah tidak ada peran yang kecil. Yang ada itu adalah coba nanti kalian nonton lah. Saya lupa lagi, bagus itu kata-kata. Bagus itu kata-kata. Kita menunggu juga, Pak. Bagus loh itu kata-katanya itu. Tidak ada yang intinya itulah, tidak ada peran yang kecil, yang ada itu nanti orang nonton lah filmnya. Ada budget yang kecil. Kalau tadi kan Raim udah travel blogger, gue travel blogger, sinematografi. Kalau lu apalah yang menganggap bahwa nih
apa namanya orang pengen di situ gajinya gede dan ini padahal kalau udah terjun ke situ baru menangis. Menteri Pendidikan. Gue lagi nelan lagi. Kayaknya itu deh. Kalau saya berdasarkan pengalaman pribadi lah. Apa tuh? Pegawai bank. Oh. Iya. Pegawai bank. Susah apa susahnya? Maksudnya kita itu hidup dengan ekspektasinya orang. Anjay. Iya, kita hidup dengan ekspektasinya orang. Contohnya, pegawai bank itu diklaim harus good looking. Ya. Satpamnya saja good looking. Iya. Bahkan di Buton ya. Bahkan Iya. bahkan coba kalian pikir di pedalaman manapun yang ada banknya, pegawai banknya pasti kayak duta pariwisatanya itu. Iya. Yang paling juara satu lah minimal di sekolah tuh. Tidak juga, tidak. Yang penting good looking. Yang penting good looking. Jadi harus good looking. Padahal mari kita buka-bukaan kartu di podcast ini. Pegawai bank itu standar gajinya misalnya taruhlah baru masuk misal. Mereka dapat 5 juta. Itu prohibition dulu nggak? Maksudnya kayak ada trainingnya gitu kan? Begitu ya? Uji coba. Biasanya sih tidak sih. Kalau jalur-jalur adalah mungkin beda-beda konsep Beda-beda bank kali ya. Beda-beda bank, beda kebijakan. Jadi misal taruhlah gaji 5 juta, tapi kau harus hidup dengan ekspektasi orang tadi itu. Bahwa otomatis ekspektasinya apa? Harus tampilanmu bagus, bajumu harus yang rapi, parfummu harus wangi, parfummu harus yang harus Bellagio. Kau belum datang parfummu sudah terhirup. Pak, saya tidak bisa membaca, tapi parfummu bagus. Kerja sama kami. Jadi kau harus parfummu bagus, harus potongan rambutmu harus rapi. Di bank itu tidak boleh kita ada brewok, tidak boleh ada kumis, jadi betul-betul yang clean. Ekspektasi itu coba bayangkan berapa pengeluaran yang harus dilakukan untuk mencapai ekspektasi masyarakat ini. Jadi sebenarnya kasihan sih jadi pegawai bank tuh. Abis itu yang orang pikir lagi, pegawai bank itu jam 8 baru buka bank. Anjir, orang tidak tahu jam 6:30 mereka sudah di situ itu. Apalagi kerja di Jakarta. Apel pagi. Dia set up, dia apel pagi, ada dia meet. Ada, jadi kayak morning briefing sebutannya kalau di bank. Jadi amanat pembina. Nah, mereka bahas di situ. Kalian tidak tahu kan orang bank semua itu dikejar target. Mau dari satpamnya sampai pemimpinnya dikejar target. Tapi tetap kita hidup dengan ekspektasinya orang-orang bahwa pegawai bank itu fine-fine saja hidupnya, dekat dengan uang, banyak uangnya. Memang banyak uang di bank tapi bukan uang tak menjaga uang orang sebenarnya. Uangnya orang. Dan ditambah lagi kalau penutupan buku juga. Anjir, kau belum pernah lihat pegawai bank menangis gara-gara selisih kurang kan? Debit kredit. Dia tutup, temanku itu hari kasihan, dia tutup kas. Selisih 2 juta, menangis Raib. Jangan sampai gajinya yang dipotong. Memang akan gajinya yang dipotong. Allah. Menangis. Udah gajinya 1,5. Nampuk 500. Jadi dibantu sama satpam untuk cek CCTV, dilihat ini kayaknya transaksimu salah di sini, coba hubungi nasabahnya. Jadi dibantu itu. Dan pegawai bank itu tidak ada yang pulang jam 5. Tidak ada. Pegawai bank itu selalu pulang di atas jam 7. Itu yang orang-orang di setiap daerah. Di hampir semua daerah. Di hampir semua daerah. Apalagi yang di Jakarta ini, coba bayangkan ya. Jadi pegawai bank di Jakarta itu tuntutannya lebih tinggi, tapi kalau mau dipikir penghasilan juga sebenarnya mirip-mirip lah sama yang di daerah. Kalau dari segi di akumulasi pengeluaran dan pemasukan ya. Nah, coba bayangkan kita harus pergi kantor itu jam 5:30. Atau karena tiba harus 6:30, kemudian morning briefing dan lain-lain. Habis itu kau harus duduk sepanjang hari. Tidak duduk. Kalau targetmu tidak tercapai, kau harus cari nasabahmu. Harus cari nasabahmu seharian. Habis itu jam 5 orang tutup bank, kalian kumpul lagi, bantu teman-teman yang ada di dalam, mungkin ada teller yang mau minta bantuan atau apa. Kemudian pulang jam 7 kok belum bisa langsung pulang loh. Kalau jadi pegawai bank di Jakarta ya, kalau di daerah oke lah jam 7 langsung pulang gitu. Tapi di soalnya Jakarta lampu sudah padam. Dimatikan pemerintah. Di Jakarta itu jam 7 rush hour loh. Rush hour, macet di mana-mana. Iya. Jadi terpaksa aku harus pulang jam 8, jam 9. Iya. Jam 9 perjalanan macet sampai rumah jam 10 dan berulang lagi 5:30. Seperti itu setiap hari, sepanjang hidupmu. Makanya kalau kau tanya pegawai bank di Jakarta, cita-cita mereka cuma satu. Apa tuh? Resign. Karena dikejar target itu ya. Cita-cita kita sudah terwujud. Kenapa tuh? Sudah resign.
tidak jadi pegawai bank. Iya, terwujud. Tidak terwujud. Oh, tidak enak kasihan. Tapi untuk emang pilihan pekerjaan di daerah-daerah kebanyakan memang dua itu yang paling dilihat dan diminati ya, PNS dan juga pegawai bank. Itu memang orang itu sih kalau old school tuh orang tua memang orang kampung lah. Sederhana sekali memang melihat sesuatu itu berdasarkan yang dia lihat sudah. Yang dia lihat. Iya, terlihat mapan bagus atau sekali apa. itu kalimat hidup anjir. PDI. Ya Allah, bikin tugas lagi. 24. Kau bikin sendiri pekerjaanmu, Pak. 24. Saya tambahkan nih. Kepak sayap. Nah, apa tadi bagus sekali kalimat itu apa hidup pada ekspektasinya orang. Ini juga yang saya sudah terapkan beberapa tahun terakhir, coy. Tidak mau hidup pada ekspektasinya orang. Mungkin 3 tahun terakhir kali. Awal-awal maksudnya awal-awal industri artis ini memang kita pengen menjadi apa yang orang pengen ke kita begitu. Kita pengen menjadi orang yang orang lain pengen ke kita begitu. Inginkan orang lain inginkan. Coba diluruskan dulu kalimatnya. Ke kita. Coba ulang. Kita pengen menjadi apa yang fantasinya orang ke kita. Nice. Coba ulang lagi, Chris. Saya ini adalah orang yang baik. Dari kali jaga. Aduh. Apa? Maksudnya awal-awal itu saya pengen jadi begitu, maksudnya tergelut membeli sepatu yang Oh ya, maksudnya lingkungan ya, karena lingkungan ya. Yang begini-begini sekarang saya ngana buset. Bodoh. Baru kita lihat lagi deretan sepatu. Anjing untuk apa ini? Baru kita lihat lagi baju nih. Sebisa pakai baju tidak laundry selama 1 tahun, ganti-ganti kayaknya bisa. Hah? Dengan ini nih. Kayaknya. Bisa pakai baju setiap hari beda kayaknya. Dengan stok bajumu. Dengan stok baju ini tidak laundry selama 1 tahun. Sebenarnya untuk apa juga orang masa bodoh dan fuck lah. Maksudnya masa bodoh dan kau tuh. Sekarang ya sudah mulai. Memang karena perjalanan waktu ini mendewasakan kita kali. Sudah mulai ya sudahlah. Dewasa itu ternyata bukan hanya tentang ini ya. Tentang angka usianya kita. Tapi menurutku cara kita mengambil langkah. Atau cara kita menyikapi apa yang terjadi pada hidupku. Itu menurutku patokannya dewasa itu di situ. Karena orang beda-beda nah. Ada yang punya pemikiran seperti ini di usia yang lebih rendah daripada kita. Ada juga yang punya ini di usia yang lebih dewasanya orang beda-beda tuh, bukan hanya tentang angka tuh. Sekarang ya sudahlah kita keluar juga ya sudah pakai baju seadanya saja ya sudah. Kalau dulu itu lebih tepatnya sini sih. Hidup di depan mulutnya orang. Itu kok tidak merasa palsu? Kemarin itu sekarang ya sudahlah apapun. Misalkan kalau begini. HP saja, HP ku Huawei, Pak. Huawei. Apa? Huawei. Kita sebut saja lucu Huawei. Sistemnya nama saya Huawei. Lucu penonton. Huawei. Masa Huawei, HP Huawei? Mana masa namanya Huawei? Tapi masih kalau dipikir-pikir, ini artis ini HP-nya Huawei. Tidak ada artis Iqbal Ramadan saja brand ambassador Realme. Dia pakai iPhone. Tidak mungkin Realme, bodoh. Dia pakai. Tidak mungkin. Dia pakai iPhone juga. Pasti iPhone, tuh semua orang iPhone. Tidak. Iqbal udah pakai Realme. Tidak ada. Untuk pesan GoFood. Untuk iklan. Untuk pesan GoFood, Gojek. Sekarang saya balik kalau dulu. Ini orang artis pakai HP Huawei. Kita harus balik gitu. Ini orang pakai HP Huawei, tapi artis. Kau pakai kau pakai iPhone tapi sampah, maksudnya begitu. Kita harus balik perspektifnya itu. Mungkin ini juga salah satu misiku juga sih kepada seluruh sarjana juga yang nganggur di Indonesia. Senganggur-nganggurnya kamu kok sarjana tuh. Dan pakailah Huawei. Iya. Senganggur-nganggurnya kamu sarjana, tapi maksudnya jangan juga senang. Maksudnya cari. Ya, bekerja juga. Maksudnya begini, misalkan kau sarjana tapi kerjaanmu tidak seperti jurusanmu misalkan. Kau SPD tapi jurusan kau kerja kau jual bakso.
Saya jual baksonya kamu, kok wisuda, kok sarjana. Itu sampingmu jual bakso, bodoh. Lebih hebat kamu. Saya selalu kasih tahu ini ke adik-adikku. Saya pengen jadi role model itu. Saya kasih tahu ke mamaku. Mamaku juga yang semangat juga yang maksudnya ya sudah lah. Dan akhirnya beberapa cibir-cibir di kampus juga ya sudah memang begitu juga. Begitu memang mereka Raim itu biasa-biasa saja. Apa yang datang pada hidupnya mereka ini tidak mempengaruhi Raim dan keluarganya yang dulu. Betul. Karena saya tidak mau jadi ini coy. Jadi keluarganya kita yang dulu miskin dan sekarang kaya baru pagarnya sudah tinggi nih. Sudah antisosial nih. Antisosial yang begitu saya tidak mau jadi orang yang saya benci dulu. Begitu. Tapi bagus tadi tuh yang kau bilang kalau misalnya kerjamu tidak sesuai dengan apa jurusan tidak jadi masalah. Mungkin waktu itu kau salah ambil jurusan bisa jadi. Atau yang kau bodoh. Tapi jangan bersenang dulu, jangan bersenang. Tapi tuh kalau bahasan tuh apa yang lamar-lamaran kerja begini. Iya. Tadi saya baru posting di Instagramku itu. Oh, saya lihat. Kau lihat tuh. Jadi BUMN ini saya tidak lihat. Apa itu? BUMN ini adalah pokoknya salah satu BUMN itu dia lagi buka lowongan kerja. Yeah. Dia tulis di situ bahwa dibuka lowongan pekerjaan untuk menjadi staf pemasaran. Tahu? Oke. Diterima seluruh S1 jurusan apapun kecuali pendidikan. Maksudku, hey, saya kasih tahu kamu orang sini faktanya. Kalau bicara soal pemasaran, harusnya kita ini orang pendidikan ini jago-jago tau pemasaran. Kalian bisa lihat dari statistik jumlah terjualnya LKS dan buku paket di sekolah. Jago-jago lu. Pemasaran deh. Pemasaran ya Allah. Guruku semua ada dulu guruku. Guru-guru pemasaran deh. Ya Allah. Dia sarjana matematika tapi memang dia pakai betul pintar marketing deh. Dosenku saja jago sekali. Dan marketingnya itu sangat itu. Template begitu. Ada begini. Buat nilai. Tidak apa-apa, tidak beli buku. Intronya. Tidak apa-apa, tidak beli buku. Bisa fotokopi. Pas keluar nilai beda sendiri. Dan ini akhirnya belajar ke semester depan. Dan ini kita coba baca. Ada beberapa orang yang komen di Instagramku merespon. Oh jadi tunggu dulu. Itu pertama postingannya BUMN. Jadi yang kamu repost di Instagram, di storymu. Oke. Jadi responnya orang? Saya bilang begitu kan bahwa orang pendidikan itu jago-jago tahu sebenarnya jualan. Kenapa kami dilarang untuk jadi dikecualikan untuk lowongan kerjaan itu? Mungkin ada spesifik itu ya. Iya, spesifik itu. Kecuali mungkin itu pendidikan. Yang membuat kebijakan dulu dia kecewa dan gurunya. Terlalu banyak diktator. Jadi dia batasi tuh. Nah, mulailah saya tulis di situ di Instagram, saya bilang coba kalian ceritakan. Kalian pasti punya kan pengalaman guru kalian jago sekali jualan. Kalau bisa kalian tulis dengan teknik marketingnya. Nah, ini sudah masuk beberapa responden. Coba. Nah, kita baca dulu. Nah, ini ada dari Feby barusan kemarin jadi seorang ibu, alhamdulillah. Titip salam buat Feby dan adik-adik baru. Apa siapa namanya anaknya? Zoya ya? Hah? Zoya. Nah ini Feby dia bilang, dosenku waktu semester 4 ada mata kuliah perpajakan. Dia bilang materi ini kita ambil dari buku ini karya si ini. Nanti kalau kalian mau kalian bisa beli buku yang seperti itu. Tapi saya punya modul yang lebih lengkap dan murah. Bonus nilai A pas praktikum minggu depan. Kalau kalian beli ke saya, ditunggu sampai hari Jumat, langsung laku. Tapi saya suka dosennya begini. Langsung laku. Tidak munafik tuh. Langsung kasih nilai. Langsung kasih nilai betul. Bagus begini, bagus. Langsung laku loh. Cuman bodoh juga sih sebagai sistem tuh masnya. Jual diktat Pak. Nah ini lagi ada teman. Ini itu abiku sendiri bapaknya. Nah, bapakku itu dosen sastra Arab di 2 kampus. Itu kalau udah ke kampus sambil jualan madu hutan. Saya kira jual diktat sudah. Tidak, ini bagus, Dia jual di luar yang dia ajarkan kan. Tidak mungkin tiba-tiba kalian kalau beli madu ini langsung pintar bahasa Arab. Tidak. Mungkin bisa bahasa lebah.
Lagi. Ini berarti dia bisa bantu Haci cari mamanya. Sama pikiran tuh. Berarti rendah memang. Kurang dalam tuh. Makanya di antara kita saya yang tidak bicara. Anjir, sok-sok. Nah, apa lagi satu lagi? Nah, ini lagi. Nah, ini dari sahabat kita nih. Polisi gokil, Alfi. Oh, polisi gokil. Polisi yang kita sempat kira dia bukan polisi. Karena begitulah. Dia bilang, ada om, guru saya dulu jualan sampo motor di sekolah. Dia ajak siswanya jadi reseller. Aduh, sekali gurunya Alfi. Kenapa jual kit motor shampoo? Mungkin tuh kayaknya anak SMK deh tuh. Kayaknya. Jadi dia kayak ini ya, dosen-dosen yang MLM di kampus. Dari jaringan. Dia bagus. Entrepreneur tuh. Jadi nah Alfi ini dia bilang kemudian akhirnya saya juga saya mendaftar jadi reseller. Bodoh. Mending kau minum madu tadi itu daripada Ada lanjutannya. Dia bilang tapi sayangnya jualanku tidak laku, malah habis saya pakai cuci motor sendiri. Udah keliling kotor motornya. Sampai kan deh. Capek jualan. Astagfirullah Alfi. Mending kau reseller madu tadi. Madu kan bagus. Mending sampo dan spesifik sampo motor. Udah saja. Waktu kuliah ada kejadian aneh tidak guru-guru? Saya tidak ada sih, tidak ada. Tidak ada unhalu. Paling sama kayak diktat saja, diktat standar. Sampai ada dulu istilahnya diktator. Jual diktat beli motor. Oh ya, jual diktat beli motor nih. Tapi jarang sih kalau dosenku. Kalau di kampusku ada dosen yang sangar. Nah, apa sih istilahnya kayak guru-guru? Dosen killer. Tapi itu dosen killer itu tidak pernah bunuh orang deh masnya. Iya maksudnya perasaannya orang saja, auranya kan. Mental kita kan dia. Mentalnya. Iya, mental kita yang diserang. Nah, ini tapi emang sombong, terus juga angkuh yang ya terlihat sengak begitu kan, sok-sokan kayak gitu. Tiba-tiba datang orang gila masuk kampus, Pak. Ada. Kita enggak tahu juga ada. Halu kadang random tuh. Tiba-tiba keliling-keliling fakultas, Pak. Itu dosenku yang sangar, dia masuk mobil, dia diam. Pas sudah lewat, dia keluar. Sudah keluar orang gila. Juga dosenmu killer tapi takut juga. Tidak apa-apa sih. Bukan orang gila, orang dalam gangguan jiwa, sorry. ODGJ. Dia berlindung dari ODGJ. Kalau waktu SMA aku jarang ini yang diktak-diktak. Tapi guru-guru tukang ada tidak? Tipikal guru tukang. Maksudnya gimana tuh? Memang beda peradabanmu nih. Beda-beda nih. Yang sore-sore kita kerjakan pagarnya. Ada di guru-guru. Betul ini. Kau SMK bukan? Bukan, tidak ada gunanya, tidak ada hubungannya. Saya kira kau STM, Mbak. Biasa SMA 1 saya, SMA biasa. Tapi orang ini juga hidup dalam ekspektasi bapak berarti orang tua kan. Iya. Oh. Apa yang rusak di kelas yang disuruh? Ada bapakku yang tahu, saya tidak tahu. Rusak jendela Raim, saya tidak tahu. Iya. Sama kayak Ulan dia bisa nih bantu-bantu menanam di sekolah ini karena mamanya pertanian. Tidak harus. Kita belajar di pasar. Tidak. Mamaku tidak standby. Sekarang baru hidroponik di rumah. Tapi dulu tidak. Jauh. Kenapa orang harus berekspektasi dengan itu? Masih mending dia berekspektasi dengan diri kita. Kalau dia berekspektasi dengan pekerjaan orang tua kita itu lebih aneh sih. Lebih aneh menurutku. Berarti sama kayak ini ya. Aduh, berat tuh. Apa? Tidak. Tidak jadi ya. Ya ragu. Presiden Somalia. Kira Uzbekistan. Mongol ya.
Aduh, lucu Ada sekali. profesi-profesi aneh di Jakarta. Yang saya bingung. Tadi gurunya Alfi. Jual sampah motor. Itu profesi aneh sih. Manusia silver itu juga. Anjrit. Oh. Iya maksudnya, ada begini padahalnya. Itu awalnya di Kota Tua doang. Kayak misalkan kita beraksi dengan kostum, nanti dikasih ini baru dia gaya atau apa. Sekarang karena sepi job, dia menjemput bola untuk di lampu-lampu merah. Tapi bapakku kasihan. Manusia silver bapakmu. Weh, Manusia tua. Iya. Manusia tua. Kuat. Oke. Itu tua. Sudah. Bapakmu. Kenapa? Manusia silver. Balik lagi. Kurang ajar memang Krisnya. Nah, jadi sabar dulu, saya dulu nih. Bapakku masuk ini. Iya, bapakmu. Jadi bapakku pertama kali dia datang di Jakarta. Bukan pertama kali. Waktu dia datang di Jakarta pas saya mau nikah kemarin. Ya. September. Itu dari bandara. Di jalan kan ada banyak melewati perempatan. Ya, lampu merah. Nah, dia lihat ini manusia silver ini. Dan pertanyaan yang dia tujukan ke saya pertama kali waktu ketemu bukan apa kabar nak. Apa tuh? Itu tadi yang silver siram-siram badannya pakai cat. Dia kenapa? Dia kenapa lo? Pertanyaannya dia kenapa? Kayak, kok tahu ekspektasinya kita di sana? Ada masalah apa itu? Kayak, dia kenapa? Tapi untuk masalah di lampu merah juga, kalau kita sadarin ternyata bahwa di Indonesia ini banyak musisi-musisi handal. Kok bisa di lampu merah orang jago semua main biola? Anjir itu main biola itu yang sekagum Pak. Kita mau belajar biola deh. Biola sekagum. Kita saja sulit mau belajar Pak. Dia cuma bermodalkan dengan speaker yang mungkin harganya berapa ratus ribu saja, dia bisa jago main biola untuk mencari pundi-pundi juga Pak. Dan mungkin itu juga yang kita pasang ekspektasi ke dia bahwa anjir enak juga dia maksudnya wing dapat uang begitu. Padahal kita tidak tahu proses di belakangnya, kasihan. Dia angkat-angkat speakernya, dia bawa di lampu merah. Tapi maksudnya ternyata banyak talenta di Indonesia tuh yang tanpa kita sadarin tuh tidak tertangkap sama. Iya. Tadi saya makan ini es kelapa tahu, ada pengamen. Ada pengamen. Sebenarnya saya termasuk keresahan juga sih. Kenapa kalau kita sudah kasih uang kok pergi begitu? Kasih selesai dulu lagu. Jangan dulu. Kalau kita tahan, dia kira kita tidak kasih. Iya ya, benar juga ya. Kita kasih cepat ini. Dia langsung, ya Allah, langsung kita juga mau dengar ini dan dia sudah hilang itunya, maksudnya dia sudah hilang rasanya kan. Feel-nya kali dia. Pergi lagi. Nih, makasih. Dia nyanyi lagu ini tadi kan baru beli albumnya ini. Apa tuh? Kenapa juga tidak mungkin tiba-tiba ada menjadi lagi bahwa Selena Jones, tidak mungkin. Roma Irama tuh. Baru dia nyanyi ini kalau sudah tiada. Saya ingat bapakku tuh ya benar kan dia langsung pergi, bapakmu juga pergi. Liriknya tuh ini juga dark sekali Pak. Kalau sudah tiada baru terasa kehadirannya tuh sungguh berharga tuh. Kita sedih itu baru kita tahu orang itu berharga sekali buat kita kalau dia sudah tidak ada atau sudah meninggal begitu tuh. Saya senang lagu itu, saya nyanyi juga sementara ini saya kasih kalau sudah terima kasih. Ya Allah. Ya Allah. Maksudnya itu bapaknya kita oke aku diingat anakku. Tidak. Masalah pada kasih kalau sudah makasih. Ya Allah, saya suka sekali. Tiba-tiba Rahim bernyanyi sendiri. Nah, kalau kita tunggu dia pikir kita tidak kasih. Ini juga kurang profesional berarti pengamen. Tapi memang kalau bahas pengamen tuh bagus-bagus lah suara, apalagi yang kalau kau pernah lihat orang ngamen yang di Kota Tua. Kalau mereka tuh profesional. Wah, cuman terlalu banyak. bersaing tahu bersaing. Tapi kalian pernah tahu tidak kalau pengamen itu kalau di Kota Tua itu ada area kerjanya. Ada ininya juga, dress code-nya juga. Ada topi atau baju gak lupa. Topi deh. Jadi kalau yang pakai topi hijau mereka bisa masuk mengamen di dalam. Iya kan? Iya. Anjir. Jadi kodenya tuh topi hijau. Topi hijau itu main di dalam. All access hijau. Kalau baju hijau Gojek. Grab. Gojek dan Grab. Nah, kalau yang tidak pakai topi hijau mereka hanya bisa sampai di batas
pagarnya Kota Tua untuk mengamen. Nah, untuk mendapatkan topi hijau itu apakah ada member atau ada asosiasinya? Daftar di website. Waduh, canggih sekali. Ada aplikasinya sekarang. Ada aplikasinya. Sekali ya. Gitu. Ini baru tahu juga tadi. Profesi apa lagi yang aneh-aneh di Jakarta? Manusia silver. Boneka mampang. Kasihan tahu boneka mampang kasihan. Tapi boneka mampang udah sampai di bau-bau jadi tidak mampang lagi. Boneka buton. Dia main di tuh di apa? Boneka Kota Mara. Oh sama ini boneka tahu Mara. apa namanya? Ondel-ondel. Saya bingung itu, maksudnya konsepnya tuh. Itu mungkin untuk mempertahankan budaya mungkin. Masih harus keliling-keliling begitu kah? Pekerjaan itu. Jemput bola. Karena event Pekan Raya Jakarta juga udah mulai sudah nggak ada. Masalahnya kan Pekan Raya Jakarta cuma sekali setahun, Pak. Dan ini juga, Pak, maksudnya karena offline kayak gini mereka mau bagaimana mempertahankan budaya juga gitu. Makanya ya udah jemput bolanya kita keliling. Tidak mungkin ondel-ondel via Zoom kan? Soalnya sama kayak pengamen tadi kita memberikan saweran kita kadang-kadang bukan karena merdunya sih. Karena seberapa terganggunya tuh. Nah itu ada juga. Ada juga motivasi kayak ya udah ini 2000. Itu malah kita berharap lagunya tidak selesai. Kalau tadi itu kan anjir Vales. Kalau tadi kan yang bagus sekali. Enak kita kasih. Ada ayo ambil masuk. Tapi kalau di tempat makan kayak mungkin di beberapa kayak tempat-tempat tenda-tenda roti bakar yang dimsum atau apa gitu. Itu biasanya kalau pengamen dia ada juga yang tahu etika, Pak. Dia nyanyi selesaiin dulu. Bagus begitu. Udah selesai baru dia minta. Biasanya yang pakai opening itu. Misi bapak-bapak ibu sekalian. Wah itu saya suka sekali. Ya biasanya kayak gitu. Ada juga beberapa sampai selesai bagus kayak gitu. Itu bagus sekali. Karena mereka juga ada praktik public speaking. Moderatornya lah. Ada moderatornya. Iya bagaimana sih? Ada serius ada moderatornya. Biasa mereka itu kalau misalnya 2 orang. Tim. Nah itu bagus. Itu profesional. Biasanya yang menyanyi ini yang pegang yang pegang untuk tempat simpan uang. Nah ini yang celengan. Dia yang membuka. Selamat malam Bapak Ibu. Kami ingin bawakan 1-2 lagu untuk menghibur Bapak Ibu malam hari ini. Ya silakan. Zreng mulai menyanyi. Baru ambil suara 1 suara 2 kan biasanya bagus juga. Itu bagus. Saya suka itu. Itu ada tuh di Rosari itu mantap. Ada sama ada satu pertanyaan. Tapi kita closing sudah mau 50. Astaga. Mantap. 45. Tidak terasa. Perlukah profesi ini? Berat ini. Perlukah profesi tukang parkir Indomaret? Agak lama heningnya. Takut juga diserang. Karena kita takut tapi ya sudahlah, opini saja tuh. Kalau menurut saya sih ini sebelum menjawab risih dan tidak risih, maksudnya setuju dan tidak setuju. Ini biasanya pengantar untuk menjawab sesuatu yang memang setengah mati dijawab. Iya. Nah, saya pernah mau mencoba untuk kan kadang-kadang tukang parkir Indomaret, Alfamart dan sekitarnya itu dia hanya duduk-duduk. Pas sudah selesai baru tarik kan keluar. Mau coba misal kita berdua saya dan Ulan ke supermarket. Ulan sendiri nih. Saya taruh motor masuk ke dalam. Saya pura-pura sebagai orang lain yang saya ambil helmnya. Misalkan kalau saya ambil helm ini tukang parkir kayak, maling ya atau apa, maksudnya yang ada respect yang sebesar ada itu respon untuk menjaga. Nah ini baru benar maksudnya untuk tindakan benar. Tapi kan kalau misalkan kita ini dia masa bodoh atau apa, misalkan saya udah ngambil nih ternyata nggak ada responnya, terus kok marah-marah ke tukang parkir, kita mau lihat nih ini maksudnya bertanggung jawab atau enggak gitu. Kalau misalnya dia bilang tadi kayak saya lihat sih, kok kenapa nggak diinin Pak, mau kita nggak di. Kan saya cuma jaga. Yang mau jaga apa? Nah yang seperti itu kita mau coba mungkin apa sih yang experience social experience untuk seperti itu, karena beberapa sih sebenarnya ada yang memang juga menjaga, ada juga beberapa oknum yang tidak menjaga. Tapi kalau saya ya risih lah. Iya kadang mereka tiba-tiba muncul. Kita sudah standby tidak ada, ternyata dia duduk di tukang kebab anjir. Berteduh juga dia. Bisa di bagian sana kan. Saya kira orang beli kebab
ternyata anjir. Kayak gitu. Risih kalau saya juga risih sebenarnya. Oh ini risih kamu apa? Mengutip perkataannya Krisna. Biasanya kalau ini adalah sebuah. Tidak, kalau pertanyaannya perlu kah tidak perlu? Tidak perlu. Saya tidak perlu. Tidak perlu. Kalau saya perlu malah. Kalau saya tidak perlu. Nah, kalau saya perlu. Kenapa? Karena justru saya dapatkan beberapa tukang parkir Indomaret yang bertanggung jawab. Jadi mereka itu betulan jaga, betulan yang dia rapikan motornya kita. Bukan hanya kalau panas dikasih. Iya, kalau panas dia simpan kardus. Bagus, ada yang supaya tidak panas. Kalau kotor dibawa ke laundry. Ya Allah, tidak serajin itu. Tidak. Kalau itu perlu. Kalau kotor dibawa kemana tadi? Anaknya siapa yang tadi guru tadi? Alfi. Dicucikan pakai. Kalau kotor dijadikan reseller. Nah, jadi intinya di Indomaret itu dia perlu ada tukang parkir ini karena satu, tingkat kejahatan juga kan banyak, pencurian helm dan lain-lain itu banyak menurutku. Meskipun mungkin kita belum pernah lihat ada social experience. Kayaknya sudah ada, mungkin cuma kita yang belum tahu. Nanti teman-teman juga bisa tulis di komen. Mungkin kalian pernah nonton social experience tentang tukang parkir. Helm saya hilang Kak. Ada yang komen saya helm saya hilang. Saya benci helm saya hilang. Ada curhat ya. Nah, kalau saya menurutku tetap perlu. Karena ada beberapa tukang parkir yang memang bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang seperti yang kamu bilang tadi. Dia betul-betul dia lakukan respect itu, dia lakukan. Mungkin dia tidak kenal lagi yang namanya work balance tadi. Work life balance. Memang passionnya memang passionnya. Itu yang waktu SD cita-cita mah parkir. Aku mau jadi tukang parkir. Kenapa parkir kok demikian? Ayahku juga demikian. Sedih anjir. Aku ingin seperti ayah. Berarti kamu perlu. Kalau saya menurutku perlu. Tukang parkir itu perlu. Nah, kalau menurut kau bagaimana? Tidak perlu lah. Kalau tapi bahaya sekali sebenarnya itu. Iya, tapi makanya, kalau kita pikir tinjau kembali itu tidak terlalu bagaimana. Soalnya memang ya urusan kita ke minimarket lah. Urusan kita ke minimarket itu tidak terlalu lama juga. Dan terlebih kalau misalkan kita masuk mau beli misalkan deodoran. Terus tidak ada. Malah bayar kita keluar 2.000. Ya Allah 2.000 maksudnya. Menurutku agak kurang. Memang agak jajaban tapi menurutku. Dan saya rasa agak aneh nih opini ini tuh. Inflasi mata uang itu bisa jadi gara-gara tukang parkir kali. Yang dulu 500 jadi 1.000 jadi 2.000. Mata uang itu dari profesi-profesi yang biasa menggunakan mata uang dengan jumlah kecil itu potensi untuk kasih turun mata uang, nilai mata uang atau inflasi. Inflasi kah? Inflasi. Kayak misalkan coba pancing 1.000 begitu. Nah misalkan kalau kita kayak keluar dari minimarket begitu baru kita kasih misalkan yang ada 1.000 terus diambil itu saya tidak masalah itu tidak apa-apa tuh. Maksudnya yang ada saja dan kenapa ada standarnya dari mana begitu tidak ada aturannya begitu standarnya dari mana begitu. Malah, enggak bang harus 2.000 di sini. Kalau helmku hilang. Nah itu dia. Kau mau ganti tidak? Masalahnya gini juga kadang kita datang ke ATM mau ambil uang karena tidak ada duit. Duit 50.000 baru dia tarik motor kita kesial. Kalau saya justru saya dapatkan beberapa mungkin beruntung juga sih. Kenapa saya bilang tadi perlu karena saya tidak pernah dapatkan kasus yang itu. Selalu setiap kali saya keluar dari Indomaret atau Alfamart begitu. Kalau misalnya di kantong malah saya pernah waktu itu ada uang ke 20.000 dalam kantong. Saya kasih tukang parkirnya tidak ada kembalian. Dia bilang udah pak simpan aja langsung jalan. Ada lagi yang pas kau datang besok dirapel 4.000. Kemarin katanya sudah simpan. Dia catat. Kenapa? Dia langsung dia bilang iya setahun depan itu sudah keluar saya itu pak. Suka dikasih saran perpanjang lagi ya. Itu perlu. Nah jadi itu tuh kalau saya kasih 500 dia mau ambil dia bagus yang apapun begitu. Yang ada sebenarnya saya pun juga agak menyesal bilang tadi itu. Maksudnya tapi maksudnya iya maksudnya antara perlu dan tidak perlu. Karena kan kita cepat bulan dan terlebih sekarang kita dunia zamannya yang ini ya, zaman yang nontonnya semua. Saya juga jarang pegang cash. Jadi cashless enggak ada. Atau diregulasikan baik-baik kali ya. Nah ada beberapa tempat di Jakarta kan memang sudah bayar parkirnya secara scan barcode atau online. Yang emang bayarnya dari ya tadi non tunai itu ada. Tapi itu
beberapa yang tadi saya bilang besar. beberapa. Tidak ada yang di Indomaret, Iya. Alfamart. Misalkan Gramedia, katakan Gramedia kan. Gramedia keluar Pasti harus tetap pakai. bayar. Nah itu bagus, saya tidak masalah begitu. Tapi harusnya hal-hal yang begini bisa dikolapskan kali. Maksudnya kolaps dengan Kerjasama dengan apa? Yang jadi masalah adalah behind story-nya di belakang ini. deal-dealannya. Deal-dealannya. Nah, tadi saya mau bilang bahwa kebanyakan Silakan, beberapa yang seperti itu ya kita sebut saja premanisme atau apa, tidak ada kerjasama sama pihak Indomaret atau apa. Bahkan kadang-kadang kalau kita tanya, maksudnya kita komplain ke Indomaret, mereka juga jawabnya tidak tahu. Ada mungkin ada beberapa tempat seperti itu. Kalau yang saya tahu behind story-nya adalah Indomaret ini tahu, maksudnya pasti di tanah orang. Mereka tahu, kemudian tanah-tanah ini parkir memang ada yang kelola. Kalau di Jakarta ini ya, kalau di Jakarta ada yang kelola. Kalau di luar kurang tahu lah. Tapi pasti selalu akan ada oknum yang seperti itu, yang mengklaim mengelola sebagai taruhlah uang aman lah, keamanan gitu, uang keamanan. Jadi tukang parkir itu pun mereka akan menyetor ke orang lain lagi. Tertentu. Kalau menurutku harus dikasih jelas sih, anunya sih, maksudnya regulasi aturannya. Terserah pihak apapun yang terlibat. Maksudnya katakanlah semisal ini, kalau kurang dari 10 menit jangan dulu bayar dang. Iya nih. Iya tuh misalkan tuh 10 menit. Hitung pakai timer anjir dia ada. Kayak langsung, ayo kita cepat keluar ayo, cepat keluar ayo. Sudah 9 menit 30 detik ini ayo. Cepat. Misalkan apa. Tapi bisa lebih bagus kayak gitu sih. Soalnya yang paling kita jengkel memang kita masuk tidak ada mereka itu, saya agak kecil begitu kayak di mana dirimu kayak. Mencari juga, Pak. Tiba-tiba keluar, selalu kau hadir. Dan kau hadir. Ya Allah. Dia bilang bersembunyi di mending kalau dia masih pakai perut. Kalau pas kau naik di motor tiba-tiba kau rasa ditarik motormu. Ya. Langsung. Ayo Pak. Ayo Pak. Terkadang maksudnya kita kan kasih mundur kan masih bisa pakai kaki begitu. Kadang-kadang tiba-tiba dia ini saya kasih naik kakiku. Tiba-tiba dia tarik, Pak. Saya belum siap, Pak. Oke, Mepalen deh, sudah cukup deh. Jangan diambil hati kalau ada perkataan yang aneh tadi. Iya, intinya apapun pekerjaanmu, apapun yang kamu lakukan, tetap passion dalam bersyukur. Itu. Misalkan kau tukang parkir, jadi tukang parkir yang terbaik. Iya. Misalkan kau artis, jadi yang terbaik. Jangan kau berharap pekerjaan yang besar, sementara pekerjaan kecil kau tidak becus. Nah itu tadi yang salah satu kutipan dari siapa? Dari sudah dapat kayak itu. Sudah dapat. Tidak ada aktor yang kecil, yang ada adalah pikiran yang kerdil. Nah itu dia. Okay. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di podcast para perantau selanjutnya. Bye bye.